dalam pujian penyembahan hari ini. Sungguh saya boleh merasakan hadirat Tuhan. Tadi waktu dalam pujian penyembahan, Bapak Ibu saya diingatkan oleh Roh Kudus untuk sebuah kesaksiannya yang memang benar-benar saya bersyukur ya dengan kesaksian ini. Pertama-tama lebih memotivasi ya kehidupan saya untuk terus berdoa, untuk terus melayani, karena ternyata di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang sementara bergumul dalam setiap persoalan pergumulan mereka. Dan saya percaya ketika mereka punya kerinduan untuk mereka datang berdoa, ya meminta topangan doa. Bapak Ibu Saudara, saya bersaksi ya seorang ibu ya, ini kesaksian memang udah agak lama ya, nggak tahu juga sih hari-hari ini saya sebenarnya ada apa ya, semacam pelayanan doa yang sebenarnya saya udah lupa gitu, tapi hari-hari ini kok seperti Roh Kudus ya, menyuruh saya untuk bersaksi begitu dan diingatkan ya. Kemarin juga saya diingatkan satu kesaksian dan ini juga memang benar-benar saya bergairah begitu untuk menyaksikan akan kesaksian ini. Jadi saya bersaksi seorang ibu saudara ya, itu kurang lebih tahun 2019 ya datang kepada saya dan dia menceritakan ya sebuah masalah persoalan. Jadi dia sementara bergumul dengan seorang anaknya karena katanya anak ini kuliah di farmasi, kemudian dia di Jakarta ya, tapi orang tuanya ada di daerah Manado, di daerah Sulut ini. Waktu dia ada anaknya laki-laki, jadi mereka dia sama pacarnya begitu sampai sama-sama kuliah di farmasi, di keperawatan begitu, tapi bagian farmasi. Kemudian mereka pergi magang ke Jepang ya, di Jepang, kemudian pulang pacarnya si anak ini meninggal gitu. Nah, terus kata ibunya itu, aduh berat sekali karena udah mau hampir 2 atau 3 tahun, saya nggak lupa ya, waktu saya agak lupa sini, pokoknya udah lama lah. Jadi pacarnya ini, ceweknya ini ya orang Manado yang pinter, cantik, ya diberkati, kaya begitu ya, meninggal. Jadi tetap dia ada di Jakarta, tapi anehnya kata ibunya itu dia pulang, pasti kalau dia pulang ke Manado dia harus pergi ke kuburan gitu, ke kubur pacarnya. Dan udah cukup lama, udah mau 2-3 tahun itu dia nggak bisa move gitu, dia nggak bisa pacaran lagi karena dia broken heart apa begitu, jadi sulit begitu dia untuk move on, cari pacar lain gitu. Padahal udah lama, dan anehnya setiap dia mau datang atau apa dia mau pergi ke kuburan pacarnya itu. Nah, saya berdoa, dia bilang, Bu tolong doain Bu supaya diputusin apa. Akhirnya benar 2 kali saya layani ibu ini, saya berdoa, saya mengikat, memutuskan ya hubungan-hubungan ya arwah-arwah orang-orang mati dan sebagainya. Saya doa, saya layani ibu ini sampai ada satu kali ibu bilang, Bu boleh nggak saya ajak ibu kita ke Jakarta, katanya mau doa gitu. Tapi saya nggak terlalu respon apa katanya, tapi saya bilang saya bantu doa aja Bu gitu, karena saya ada pelayanan begitu. Nah, saudara, singkat cerita, kurang lebih 3 minggu yang lalu ya saudara, saya ketemu dengan ibu ini dan dia bersaksi, puji Tuhan, sekarang anaknya udah punya pacar. Jadi dia udah terlepas, dia bisa move on lagi. Nah, puji Tuhan saudara, ini kesaksian bahwa setiap apapun ya, kalau kita orang tua punya pergumulan, masalah untuk anak-anak ya, mari kita bawa kepada Tuhan. Tidak ada hal, masalah, persoalan yang sesulit apapun tanpa ya dijawab oleh Tuhan. Sungguh-sungguh kita datang berdoa dengan kerendahan hati, minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab. Puji Tuhan, ini saja kesaksiannya, Tuhan memberkati. Wow, luar biasa ya. Penyembahan dari Pastor Yos tadi yang luar biasa, doa yang dinaikkan juga luar biasa. Saya percaya kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan ya. Saya sangat-sangat diberkatin. Tadi seperti perasaan kita seperti dibawa
Tuhan ke atas ya, merasakan seperti itu enggak? Ya, dia punya musik, dia punya lirik, dia punya suasana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih luar biasa. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih ada. Ya, itu yang pasti ya, karena banyak kita lihat kanan kiri, ada banyak goncangan-goncangan di kanan kiri, ada banyak hal-hal yang tidak baik kita lihat di kanan kiri, tapi seperti janji Tuhan, dikatakan ada beribu-ribu, bahkan puluhan ribu mungkin yang tergeletak di kanan kiri kita, tapi kita tetap bisa berdiri tegak, itu karena anugerah Tuhan ya. Luar biasa. Ya, diberkati untuk menara doa bangsa-bangsa, diberkati untuk semua yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap untuk mendengar. Yuk sahabat-sahabatku, kita buka Mazmur 92 ayat 13 ya. Saya percaya Tuhan sungguh hadir. Saya percaya kita akan mendapatkan ada yang menjadi pesan Tuhan. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mazmur 92 ayat 13, demikian firman Tuhan. Ayatnya tidak panjang, ayatnya sangat pendek, tapi saya percaya kita akan mendapatkan hal yang luar biasa pada pagi hari ini sebagai kekuatan kita bersama dengan Tuhan. Mazmur 92 ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon ya. Ayatnya simple, bahkan mungkin sering kita dengar ya, tapi yang saya mau sampaikan pada hari ini, Tuhan kita itu memang dahsyat ya. Firman Tuhan tuh nggak sama dengan baca buku ya. Kalau buku dunia, buku sejarah, apa yang tertulis ya itulah dia. Tapi kalau firman Tuhan dari satu kalimat saja, itu kalau betul-betul dari Roh Kudus, itu akan dieksplor begitu luar biasa. Nah, dikatakan ada 3 hal yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini kepada setiap kita. Yang pertama dikatakan orang benar ya. Nah, orang benar ini sangat spesial di mata Tuhan. Kalau kita baca ya, banyak cerita-cerita, banyak dampak-dampak, banyak berita-berita tentang kehidupan orang benar dalam Alkitab ya. Nah, mungkin kalau kita baca perbandingannya dengan mungkin orang sukses, orang kaya, orang pintar, orang hebat, itu nggak ada papanya dengan orang benar ya. Orang benar banyak sekali dijelaskan. Nah, pertanyaan kita, berarti kalau begitu semua kita harusnya masih jadi orang benar, Bu Indri. Betul, kalau kita mau benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, seringkali kita benar menurut diri kita sendiri, betul? Kebenaran kita, bukan kebenaran Tuhan. Makanya hari ini kita akan lihat perbedaan yang sangat jelas. Bukan kita yang merasa benar, tapi karena kita dibenarkan oleh Tuhan, akan ada dampak yang luar biasa. 3 dampak daripada orang benar. Yang pertama, kita buka Kejadian 18, ayat 23 sampai dengan 24 ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih, semua kita di tempat ini sangat dikasih oleh Tuhan. Tapi kita harus memutuskan hari ini, kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, bukan hanya menjadi pengikut Yesus, bukan hanya menjadi hamba Tuhan, tapi biarlah kita boleh menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena ada banyak hal-hal yang luar biasa bagi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, yang mau hidup benar di mata Tuhan. Kejadian 18 ayat 23 sampai dengan 24, waktu itu akan ada goncangan seperti yang kita alami sekarang, betul? Ya, waktu itu ada goncangan di Sodom. Tuhan sangat kecewa dengan Sodom. Tuhan katakan, aku sangat-sangat kecewa dengan Sodom. Aku mau menghancurkan Sodom. Perhatikan respon daripada Abraham. Kita tahu Abraham adalah siapa? Jelas dia adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mencatat dia sebagai sahabat Allah. Betul? Perhatikan apa doa daripada Abraham. Abraham datang mendekat dan berkata, ini berdoa ya, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Bayangkan kalau kita baca sepintas sepertinya ayat ini biasa-biasa, tapi ini ayat bukan ayat biasa loh. Bayangkan seorang Abraham berani dia mengklaim kepada Tuhan, masa kau hancurkan Sodom dan Gomora kalau ada orang benar di dalamnya? Sama seperti kita hari ini, masa Tuhan akan kau goncangkan Indonesia nggak selesai-selesai kalau ada orang benar di dalamnya? Ya, ini bisa kita klaim hal yang sama karena kita juga adalah sahabat Tuhan, betul? Nah, dikatakan apakah Tuhan tersinggung? Apakah Tuhan marah waktu mendengar Abraham sepertinya mengatur Tuhan? Jawabannya no. Buka ayat 26, lihat respon daripada Bapa. Waktu kita datang pada Tuhan dengan berkata, Tuhan, kalau ada orang benar di Indonesia ini, masa akan kau hancurkan Indonesia? Perhatikan apa respon Tuhan. Tuhan berfirman, jika ku dapat 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh Indonesia di tempat, mengampuni seluruh tempat itu karena mereka luar biasa. Perhatikan baik-baik. Hanya 50 orang benar.
Tuhan tidak jadi menghancurkan Sodom. Saya percaya Sodom Gomora ini bukan kota kecil. Itu kota metropolitan. Mungkin orang pasti lebih daripada 50 orang di sana. Mungkin lebih daripada 500. Mungkin lebih daripada 5.000. Intinya bukan kota kecil. Tapi perhatikan peranan orang benar itu luar biasa. Dikatakan Tuhan kalau ada 50 orang tidak jadi kuhancurkan. Apa sampai di sana? Perhatikan ayat 32. Ini lebih luar biasa lagi. Kata Abraham mencari 50 ternyata nggak ada. Abraham mencari 40 ternyata nggak ada. Abraham mencari 30 ternyata nggak ada. Abraham mencari 20 ternyata nggak ada. Apa artinya ini? Ternyata mencari orang benar lebih sulit daripada mencari orang kaya. Orang kaya kita tahu di Indonesia ini mungkin ada banyak, betul? Ya, bahkan mungkin kalau dihitung ada banyak sekali list daripada orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang pintar. Tapi ternyata mencari list orang benar tidak mudah. Makanya Abraham hampir menyerah. Tapi dia beranikan dirinya dengan datang pada Tuhan di ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali ini saja, suaranya makin pelan. Sekiranya 10 didapat di sana. Karena dia juga takut. Dia juga merasa, apa mungkin kalau 10 orang bisa menyelamatkan Sodom. Perhatikan respon Tuhan. Firman Tuhan begitu penuh dengan otoritas, penuh dengan kewibawaan ilahi. Aku tidak akan memusnahkannya. Karena yang 10 itu, wow. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan. Ini ayat jangan kita anggap sepele. Ternyata bukan dibilang karena ada orang Kristen di sana 10 orang, aku tidak akan menghancurkan. No. Tapi waktu ada orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan, Tuhan bisa menyelamatkan negara kita. Tuhan bisa menyelamatkan keluarga kita. Tuhan bisa menyelamatkan bisnis kita. Tuhan bisa menyelamatkan pelayanan kita. Luar biasa, ya. Nah ini nggak main-main, makanya dikatakan 1 orang saja, bahkan 1 orang saja sungguh-sungguh. Artinya apa ini? Ternyata untuk mencari orang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Makanya di hari-hari ini jangan hanya kita fokus kepada hal-hal yang sekuler saja, hal-hal yang di luar saja, hanya facing kita. Tapi biarlah kita fokus kepada Tuhan, mampukan aku menjadi orang benar di matamu dengan kekuatan kita sendiri. Nonsense. Impossible. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, dengan belas kasihan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, kita bisa dibenarkan. Karena kalau Tuhan berani menulis berkata orang benar itu tidak akan hidup sia-sia. Doa orang benar doa orang benar itu besar kuasanya. Kalau sampai ada kata-kata orang benar di Alkitab, berarti sangat bisa dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, ya. Itu yang pertama. Peranan kita. Makanya di tempat ini, ya, di menara doa bangsa-bangsa, kalau kita sebagai orang-orang benar berdiri untuk Indonesia ini, terlalu kecil Tuhan memulihkan Indonesia. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Petrus 3:12 ini juga luar biasa tentang orang benar. Sebab mata Tuhan, perhatikan, bukan mata kita, bukan mata dunia, tapi sebab mata Tuhan, 1 Petrus 3:12, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Bayangkan, kalau dunia mungkin hanya melihat kalau orang kaya, wah dia kaya ya, wah dia dipakai Tuhan luar biasa ya, wah dia pendeta besar ya, wah dia orang pintar ya. Kita selalu melihat karena wahnya. Tapi Tuhan katakan mataku tertuju kepada orang benar. Kalau mata Tuhan sudah melihat kita, siapa takut? Artinya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Maka sampai dikatakan tidak sehelai rambut pun jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Artinya Tuhan taking care of us. Bahkan air mata kita dikatakan disimpan di kirbat. Wow, siapa di dunia ini mau menyimpan air mata kita? Saya mau tanya, coba menara doa bangsa-bangsa, ada nggak teman kita bilang nanti kalau kamu nangis saya simpan air mata kamu di gelas ya, boro-boro ya, betul? Kita nggak sempat-sempatnya mengurus air mata teman kita, tapi Tuhan katakan air matamu berharga. Waktu kita benar di mata Tuhan, Tuhan perhatikan hidup kita. Waktu kita sedih, waktu kita nangis, waktu kita menjerit, waktu kita kecewa, Tuhan perhatikan untuk apa? Dan telinganya kepada permohonan mereka. Tuhan mau mendengar doa kita. Makanya kalau kita mau menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, doa kita tidak akan pernah sia-sia. Semua doa yang kita naikkan itu Tuhan dengar. Amen. Kalau dunia belum tentu mendengar. Betul? Sering kalau kita berdoa, mungkin orang bilang, aduh capeknya doamu itu lagi. Tapi Tuhan nggak seperti itu. Tuhan buka telinga lebar-lebar untuk doa orang benar. Wow!
wow, luar biasa. Maka dikatakan doa orang benar. Kalau didoa benar, sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Makanya target kita, mari, ini adalah akhir daripada akhir zaman. Kalau kita hanya sekedar bangga menjadi orang Kristen, saya sudah 100 tahun menjadi orang Kristen, Bu Indri, saya sudah menjadi hamba Tuhan sebagai orang Kristen, itu baik. Tapi ternyata kita harus meningkat lebih daripada itu, menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Satu lagi kita lihat, apakah hanya di dunia kita mendapat itu. Kita buka Matius 25:46, ini lebih luar biasa lagi. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Di dunia kita diperhatikan oleh Tuhan, di dunia doa-doa kita didengar oleh Tuhan, di dunia peranan kita luar biasa. Ya, dan bukan hanya itu, kalau kita pulang ke rumah Bapa, tempat kita sudah disediakan di surga. Wow, mau apa lagi kita? Semua komplit. Itulah hebatnya Tuhan kita. Kalau Tuhan memberkati anak-anaknya, komplit. Nggak pernah setengah-setengah. Kalau dunia itu setengah-setengah, ya. Kalau berkat dunia ini setengah-setengah, mungkin dia sukses, tapi masalah rumah tangga, mungkin masalah kesehatan, itu dunia. Tapi kalau Tuhan punya berkat komplit, ya. Makanya dikatakan ada 2 sukses. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama namanya good sukses. Tahu siapa good sukses? Seperti Yosua. Kata Tuhan, engkau akan berhasil dan beruntung. Betul? Tapi kalau dunia, itu hanya berhasil. Belum tentu beruntung. Itu namanya bad sukses. Apa artinya good sukses? Kalau good sukses artinya dia berhasil, tapi dia juga punya yang 3 ini. Tetap punya hubungan dengan Tuhan baik. Kedua, rumah tangganya juga baik. Ketiga juga dia punya menjaga waktu untuk kesehatan. Kalau bad sukses, kita memang bisa berhasil, tapi rumah tangga kita korbankan. Hubungan dengan Tuhan kita semakin renggang karena kesibukan kita. Ketiga, kita juga nggak bisa menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Ini bad sukses. Makanya hari-hari ini mari kita minta supaya kita mendapat blessing dari Tuhan. Karena blessing Tuhan itu sempurna adanya, komplit, ya. Nah, ini yang pertama tentang peranan daripada orang benar, ya. Nah, yang kedua kita lihat, nah, untuk kita menjadi orang benar, luar biasa Alkitab. Alkitab itu selalu memang unik dan kreatif. Kenapa saya bilang? Kalau kita lihat di Amsal dikatakan belajar kepada semut, betul? Tuhan kita tuh kreatif, nggak dibilang belajar kepada misalnya Steve Jobs, nggak dibilang belajar misalnya kepada orang-orang kaya di dunia yang terkenal, tapi dibilang belajar kepada semut, ya. Nah, hari ini juga kita untuk menjadi orang benar, bukan belajar kepada pendeta besar. Tahu belajar kepada siapa? Kepada pohon korma. Wow. Kok kebangetan, Bu Indri? Masa sekarang mau menjadi orang benar harus bertunas seperti pohon korma? Dikatakan orang benar bertunas seperti pohon korma. Kita belajar hari ini, kenapa pohon korma? Kenapa nggak pohon jati misalnya? Pohon jati jelas dia harganya mahal, betul ya ibu-ibu, bapak-bapak ya? Orang-orang yang suka koleksi jati di rumahnya itu tahan lama, itu nggak gampang karat, itu nggak gampang kena keropos, nggak gampang dimakan oleh rayap, betul? Karena itu harganya mahal, betul? Dan juga daya tahannya luar biasa. Kenapa nggak jati? Kenapa nggak mahoni? Ya, mahoni itu kuat, betul. Kenapa nggak misalnya beringin? Beringin itu kan, wow, wibawanya luar biasa, betul, dengan rambutnya yang panjang. Kenapa nggak misalnya dengan pohon anggrek? Pohon anggrek kan wangi, dan betul, dan harganya mahal. Kenapa korma? Ada 4 yang spesial dari korma, ya. Nah, di tempat ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, ya, korma itu banyak ada di Arab, ya. Ya, di Arab. Tapi di Indonesia juga ada korma. Tapi yang paling banyak kita lihat ada di Arab. Nah, apa yang spesial dari korma? Ada 4. Pertama, buah korma pasti manis. Artinya kehidupan orang benar ujungnya pasti manis. Ini yang berkata Tuhan. Kalau Tuhan tadi katakan orang benar seperti pohon asam, berarti kehidupan kita kemungkinan besar jadi kayak asam, betul? Atau mungkin pohon pahit, ya? No, dikatakan pohon korma artinya apa? Buahnya pasti manis. Artinya kehidupan kita sebagai orang benar, ujungnya, endingnya pasti manis. Pertanyaan kita bilang, buktinya Bu Indri, mana? Sampai hari ini hidup saya nggak manis. Yang ada saya makin pahit, makin tawar hati. Rumah tangga, ekonomi saya, anak-anak saya. Mana buktinya Bu Indri? Boro-boro. Kalau saya tetap pegang janji Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan katakan kita akan seperti pohon korma berbuah manis, itu pasti terjadi. Pertanyaannya, kenapa nggak terjadi? Kita yang buka celah. Dari mana celahnya? Kita buka. Ini adalah pesan daripada Rasul Paulus. Buka Filipi 4 ayat 8. Makanya kenapa Rasul Paulus ingatkan kita untuk kita melakukan ini supaya kita menjadi pribadi yang berbuah manis endingnya. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ini yang berkata adalah Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus berkata seperti ini? Karena sering kali pola pikir kita yang membuat kita nggak mengalami kehidupan yang manis. Kita berpikir yang mengerikan. Nanti aku mati, hancurlah rumah tanggaku, anak-anakku masa depannya bagaimana. Kita bukan berpikir yang manis, bukan yang sedap didengar, tapi yang kita pikirkan yang menakutkan. Saya mau tanya, waktu Paulus menulis ini, apakah hidupnya dalam keadaan manis? No. Sesudah Paulus bertobat, hidupnya mengalami banyak tantangan. Mengalami kelaparan, mengalami kehausan, mengalami kapal karam, bahkan juga dia dikatakan mengalami banyak hal yang luar biasa, bahkan juga mengalami cambuk, betul. Ya, Paulus bertobat bukan mengalami kehidupan yang nyaman, tapi dia memutuskan mau menjadi orang benar karena ujungnya pasti manis. Makanya dia katakan pikirkan yang baik, pikirkan kebajikan, pikirkan kemurahan, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan yang manis. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan pikiran kita? Waktu kita mulai ragu, mulai bimbang, mulai khawatir, itu bukan pikiran orang benar. Makanya hari-hari ini katakan, Tuhan, penuhi aku dengan pikiran-Mu Tuhan. Jangan hanya minta berkat dari Tuhan, minta pikiran Kristus masuk dalam hidupan kita. Karena Yesus pikirannya selalu yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Itu Yesus kita, ya. Nah, dikatakan tadi adalah apa? Manis. Pohon korma saja yakin bahwa dia punya buah pasti manis. Makanya tidak pernah dia tidak menghasilkan buah. Karena dia sangat yakin buahnya pasti manis. Sementara kita mengaku, kita sebagai pendoa, kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, kita masih bilang, apa iya hidupku manis? Apa mungkin rumah tanggaku dipulihkan? Apa mungkin ekonomiku bisa diberkati Tuhan? Apa mungkin pelayananku bisa dipakai Tuhan? Kita ragu. Pohon korma tidak ragu. Harusnya kita malu melihat pohon korma. Betul. Dia tidak pernah ragu. Setiap buah yang dikeluarkannya pasti manis. Tapi kita anak-anak Tuhan masih ragu bagaimana kehidupan kita ke depan. Itu yang pertama tentang korma. Selain buahnya manis, korma itu dari mulai atas sampai bawah itu berfungsi. Kalau kita lihat, biji korma itu dipakai untuk pernak-pernik daripada tas. Minyak korma dipakai sebagai sabun. Pelepah daripada korma itu dipakai sebagai pembatas ruangan. Apalagi dia dikatakan serabut korma dipakai untuk pelana kuda. Semua daripada korma itu berfungsi. Itu berfungsi. Demikian juga orang benar. Dimanapun kita ditempatkan, itu pasti kita berdampak. Yes, dimanapun kita ditempatkan, pasti kita berdampak. Itulah namanya saksi Kristus, ya. Jadi untuk menjadi saksi Kristus bukan hanya di gereja. Kalau kita hanya bersaksi di gereja, saya mau bersaksi, bla 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 bla, itu biasa, itu bagus, tapi itu belum yang luar biasa. Karena kalau kita mau seperti korma, apapun keberadaannya, semua menjadi berkat. Waktu kita dalam pekerjaan kita, apakah kita menjadi berkat atau saling siku-menyiku? Waktu kita dalam pelayanan, apakah kita berdasarkan kasih atau berdasarkan muka? Waktu kita dalam keadaan rumah tangga, sudahkah istri menjadi tunduk pada suami dalam segala hal? Sudahkah suami menjadi suami yang mengasihi istri seperti diri sendiri? Atau hanya di gereja kita menjadi saksi Kristus? Waktu kita hanya menjadi saksi Kristus di tempat tertentu, yakin kita seperti korma. Korma, seluruh aspek kehidupannya itu berdampak luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada korma, produktivitasnya yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kebetulan keluarga kami itu punya sawit dan juga punya karet. Semuanya sekarang lagi replanting. Kenapa bilang sudah tua umurnya, betul? Tapi korma sampai 100 tahun masih bisa menghasilkan buah. Luar biasa. Inilah ciri khas daripada orang benar. Di masa tua bukan hanya sekedar umurnya yang panjang, tapi menjadi berkat sampai tua. Maka jangan pernah takut. Mana buktinya? Kita buka Yosua 14 ayat 10 sampai dengan 11. Ini Yosua, Kaleb adalah orang benar di mata Tuhan. Tuhan sendiri berkata rohnya berbeda Yosua itu. Rohnya berbeda. Makanya dikatakan seperti ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang benar, orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Waktu itu umurnya 40 tahun loh. Dia sekarang 85 tahun. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Luar biasa. Kalau kita lihat seorang Kaleb, dia bisa berperang di usia 85 tahun. Artinya apa? Di masa tua bisa menjadi berkat bagi anak cucunya. Bagaimana kita? Siapa di sini yang sudah umur 85 tahun? Angkat tangan. Coba saya lihat wajah-wajahnya.
Kalau saya lihat masih 17 tahun ya, Ibu Sari masih 17 tahun ya, Pak Chandra masih umur 17,5 tahun. Ya, Ibu siapa lagi nih ya? Nah, Ibu Eni ini ya, Ibu Eni atau Ibu siapa ya? Nah, kita kalau masih belum 85 tahun masih muda Bapak-bapak, Ibu-ibu, betul. Saya sekarang 62 tahun. Saya bilang saya masih muda, masih 17 tahun, betul. Kaleb aja umur 85 tahun saja masih bisa menjadi berkat bagi anak cucu. Ini kita sudah bilang, aduh Bu Indri, saya sudah nggak bisa apa-apa. Please deh, kalau kita mau menjadi orang benar, Tuhan kasih ekstra lutut. Lutut itu nggak goyah, berdiri masih mantap, jalan masih oke, semangat masih luar biasa, suara masih kuat ya. Karena apa? Untuk memberitakan kabar baik seperti yang dikatakan dalam Mazmur. Coba kita buka Mazmur. Mazmur 92 ayat 15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita mau dipakai loh sebagai pembawa-pembawa berita baik. Ya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan nggak mencari pembawa berita baik yang muda-muda ya. Kalau memang betul, kalau pramugari di pesawat pasti cari muda-muda, betul. Tuhan enggak, makin kita umurnya makin udah 70, 75, 80, makin Tuhan mau pakai kita. Maka di tempat ini jangan ada bilang sila, saya sudah tua Bu Indri, bertobatlah kita. Amin. Ya. Coba lihat sini, semua saya lihat wajah-wajahnya 17 tahun semuanya di sini, betul ya. Jangan pernah bilang, tapi Bu Indri suara saya sudah membe. Kalau perlu suaranya pelan, pakai speaker kuat-kuat, pakai toa, betul ya. Artinya kita mau dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar baik. Itu pohon korma. Yang kedua ya, nah saya punya pelayanan ya, namanya Ibu Kartini ya. Saya punya anak, saya punya wakil di Medan ya. Karena sekarang saya ada di Medan dengan suami, dengan anak saya ya. Itu kita punya pelayanan di Medan, namanya Ibu Kartini, orang Batak dia, bukan orang Manado ya. Umurnya 67 tahun. Tahu Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dia punya teman juga umur 67 tahun. Selama pandemi, mereka sampai ke Padang bawa mobil sendiri, sampai ke Mentawai pakai tongkang. Dalam pandemi loh, bahkan membangun 7 gereja. Luar biasa, umur 67 tahun. Hampir puluhan ribu hamba Tuhan di Sumatera itu mereka berkatin. Bawa baksos, bayangkan, sampai saya suka bilang, aduh maskernya hati-hati, atur jarak. Mereka bilang, Bu Indri, ada Yesus bersama dengan kami. Nggak ada itu, pokoknya Tuhan akan tolong. Sampai hari ini mereka sehat luar biasa. Bawa mobil, bayangkan Medan sampai ke Surabaya. Itu nenek-nenek kalau menurut orang bilangnya. Tapi saya bilang mereka umur 17 tahun, karena masih 67 tahun, betul. Mereka selama pandemi bukan di rumah tutup pintu ketakutan, mereka jalan bergerak berdampak. Itu pohon korma. Amin. Yang ketiga, pohon korma bisa berdampak. Pohon korma kalau kita lihat, kalau kita nanti kapan-kapan ke Israel dapat berkat dari Tuhan, lihat di mana ada pohon korma, di sana ada oasis. Artinya apa? Di tengah kemustahilan orang benar itu bisa berdampak. Yes, di tengah kemustahilan. Jangan tunggu sampai kita ekonomi bagus. Jangan tunggu sampai nggak ada pandemi. Baru bilang, Tuhan pakailah hidupku. Siapa bilang? Di tengah tidak kemustahilan pun kita bisa menjadi dampak seperti korma. Makanya setiap musafir yang lewat di padang gurun, kalau melihat korma, mereka merasa ada kehidupan yang mereka dapat. Karena mereka bisa dapat air. Padahal jelas itu di padang pasir, di tempat yang sangat tandus, yang gersang, tapi bisa mengeluarkan sumber mata air. Itulah orang benar. Bagaimana dengan kita? Ingat, mungkin kita bilang, mana ada Bu Indri? Ada. Kalau kita lihat di Alkitab, Rasul Paulus. Saya mau tanya, hampir setengah daripada perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Ibrani, Efesus, Galatia, betul? Itu semua yang tulis Rasul Paulus. Pertanyaan, di mana dia tulis? Apakah di istana besar? Apakah di gereja yang mewah? No, di penjara. Itulah karakter orang benar. Di tengah kemustahilan bisa menjadi berkat. Maka jangan pernah bilang, tunggu nanti Bu Indri udah punya rumah bagus, kontrak saya udah dibayar 100 tahun, atau mungkin anak-anak saya berhasil, baru saya mau berdampak. Bukan seperti itu ciri khas orang benar. Orang benar di tengah kemustahilan pun bisa menjadi berkat. Siapa lagi? Daud kita lihat. Dikejar-kejar orang Raja Saul. Itu bukan sehari dua hari, belasan tahun. Raja yang obsesi mau membunuh dia. Pertanyaan, apakah dia langsung menyerah? Apakah dia putus asa? No. Daud banyak menulis pemazmur. Itu yang nulis banyak Daud. Dan lagu-lagu dari Mazmur itu kita nyanyikan sekarang. Betul? Semua baik. Semua baik. Siapa yang tulis? Daud. Apa Daud tenang-tenang? No, dikejar-kejar, bahkan sampai lari ke gua Adulam. Intinya hidupnya tidak menyenangkan. Tapi ciri khas orang benar, di tengah masalah, di tengah banyak utang, di tengah sakit, di tengah apapun, kita bisa menjadi berkat.
Ini nggak main-main. Mungkin kita bilang, ada nggak orang biasa, Bu Indri? Kalau Daud kan orang pilihan spesial. Kalau misalnya sekarang Abraham kan orang spesial. Ada nggak orang biasa? Kita buka Lukas 2:38. Ini jelas namanya hanya sedikit tertulis di Alkitab. Tapi dia bisa berdampak di tengah kemustahilan. Ini ciri khas orang benar. Lukas 2:38 namanya Hana. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bayangkan, ini Hana. Dia menyampaikan tentang Yesus. Waktu Yesus dibawa ke bait Allah, dia sampaikan, itu dia Yesus anak Allah. Dia sampaikan kemana-mana. Pertanyaan, who is Hana? Apakah dia seorang wanita hebat, wanita yang sehat, wanita yang muda? Mari kita lihat ayat 36-38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyar. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya percaya satu pun kita pasti ngebayang bagaimana kehidupan seorang Hana, seorang diri. Bayangkan seorang diri. Ya, dia menikah hanya 7 tahun. Sudah itu dia menjanda sampai umur 84 tahun. Kalau dia janda kaya, kalau dia janda punya anak laki-laki dan perempuan, mungkin dia masih oke, betul. Ini tidak punya suami, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, tidak punya anak. Pertanyaan, apakah dia marah sama Tuhan seperti Naomi? No, dia menyampaikan kabar baik sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Ini ciri khas orang benar. Makanya hari ini please lah, stop mengasihani diri sendiri. Aku begini. Tapi kan beda, Bu Indri, saya itu begini. Please lah. Ini zaman akhir, nggak lagi waktunya fokus kepada diri kita sendiri, fokuslah kepada Tuhan, makanya kita akan dibenarkan oleh Tuhan, ada ekstra kekuatan Tuhan akan berikan kepada kita. Itu ciri khasnya, seperti Ibu Kartini yang saya bilang tadi. Yang keempat ciri khas daripada pohon korma, tahan banting. Mana bukti tahan banting? Kalau pohon korma ditanam di Indonesia wajar, betul, karena mungkin disiram air, ada matahari yang tidak terlalu panas, bahkan dikasih pupuk urea, betul. Boro-boro si korma ini dikasih pupuk, dan panasnya bukan cuma 10-20 derajat, 30 derajat, 50 derajat itu di Arab. Arab itu kalau lagi panas, itu lagi summer, itu nggak main-main, 50 derajat. Dan bukan hanya masalah panas, tanahnya tandus dan kering. Wow. Ya, dan bukan hanya itu. Kalau di Arab itu ada badai, itu badai. Kalau di Dubai, saya pernah kemarin pas ke Dubai dengan suami, itu ada itu kalau itu lagi datang, itu dia punya topan badai pasir, itu mengerikan sekali. Tapi tidak ada satupun mengatakan karena kena badai, atau karena panasnya terlalu luar biasa, atau karena tanahnya tandus, maka si korma mati kering kerontang. No, korma bisa bertahan, tahan banting. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Waktu kita langsung bilang, capek Bu Indri, udah nggak kuat Bu Indri, matilah aku Bu Indri, kecian deh kita, betul. Itu bukan orang benar di mata Tuhan. Halo, coba saya lihat mukanya Ibu Sari ini tahan banting mukanya saya lihat. Ibu Maria Stephen ini juga tahan banting saya lihat. Bapak Chandra juga dengan Ibu Tresya ini tahan banting. Malu ya kalau kita sampai nggak tahan banting, kita kalah dengan korma. Makanya nggak usah muluk-muluk mau bilang jadi mau seperti ini. Seperti korma aja masih kalah, betul? Makanya Tuhan itu unik. Dia bilang orang benar bertunas seperti korma. Luar biasa, betul? Nah, dikatakan tahan banting. Apakah pertanyaannya? Nah, mungkin kita bilang begini. Mungkin kita bilang, Bu Indri sendiri pernah nggak ngalamin? Halo, saya mengalami sampai hari ini. Di sini kebetulan ada suami saya juga, tapi masih ada lagi-lagi nyiapin firman. Ya, kami mengalami tahan banting lumayan. Ya, saya masih ingat bagaimana dari mulai tahun 91, ya, dari mulai waktu ayah saya meninggal itu terjadi perang keluarga, ya biasalah ya, dari mulai Adam Hawa juga udah punya masalah keluarga, betul ya, hanya gara-gara masalah sedikit ya, keluarga saya mengalami banyak masalah mengenai ini dan itu terjadi perang sampai hari ini. Semua sekarang kami kalau bertemu tahu di mana bapak-bapak, ibu-ibu, di pengadilan. Luar biasa ya. Nah, jadi bukan main-main ya. Nah, tapi intinya apakah gara-gara mengalami seperti ini langsung Ibu ini langsung menyerah? No, saya mengalami masalah ekonomi bukan sehari 2 hari. Tahu berapa tahun Bapak-bapak, Ibu-ibu? 13 tahun. Kami pernah mengalami tinggal di tipe rumah 21. Tipe rumah 21 loh, bukan tipe rumah 100 loh, 21. Kamar anak saya 3 orang cuma 2 kali 3. Anak saya naik turun angkot. Pernah ya. Baju saya namanya pernah itu. Kalau di Medan saya nggak tahu namanya apa, tapi kalau di Bandung itu namanya cimol. Cimol itu artinya adalah apa?
ya. Nah, cimol itu tahu apa artinya? Cimol itu tempat baju orang-orang yang dari Eropa dikirim untuk orang-orang sederhana di Indonesia. Itu satu bal, itu 1,5 juta harganya, isinya 50 potong. Nah, itu harganya satu biji baju, itu kayak jas, kayak baju saya ini ya. Itu bajunya kalau lengkap, kancingnya itu 25.000. Tapi kalau kancingnya hilang 1 atau 2, harganya 5.000. Saya pakai baju cimol itu bertahun-tahun. Dalam pelayanan saya kayak baju harga 5.000. Mungkin kalian bilang nggak mungkin Bu Idri. Ayo kapan-kapan ke Bandung, saya tunjukin bajunya masih ada. Saya pakai baju itu, tapi tidak pernah saya langsung merasa seperti, aduh hidupku kenapa seperti ini. No, pohon korma tahan banting, kita juga mesti tahan banting. Saya jalani 13 tahun. Betul, 13 tahun. Selama kami 13 tahun, mungkin yang pernah punya, yang orang Medan di sini tahu keluarga Paride, ayah saya. Itu sangat-sangat diberkati, tapi kami hanya dapat 6 juta sebulan selama 13 tahun. Bayangkan untuk bayar kontrak rumah, untuk sekolah anak ya, luar biasa. Itu anak saya kamarnya 2x3. 2x3, tahu bapak-bapak, ibu-ibu, kamarnya itu karena 2x3 kecil bertiga, yang satu tidur di lantai pakai kasur lipat. Itu pernah kami alami. Apakah gara-gara itu menjadi membuat kami menjadi, oh namanya kalau di Manado cabo, betul ya. Oke. Nah, jadi itu kami pakai ya. Nah, kalau nanti kapan-kapan ke Bandung saya tunjukin rumah kita. Rumah kita itu nggak punya meja makan. Jadi meja makannya kita bikin di tamannya kecil. Nah, jadi itu meja makannya kita pakai itu asbes. Jadi kalau hujan, bunyi hujan lebih besar daripada bunyi piringnya. Luar biasa. Apakah sehari 2 hari? 13 tahun. Anak saya tiap tanggal 10 itu ditagih uang sekolah. Tolong, nama anak saya ada 3, Hendy, Diani, Randy. Ditagih, bayar uang sekolah sudah terlambat tanggal 10. Pernah. Jadi artinya jangan takut. Mau dibanting ke kanan kiri pun, kalau kita benar di mata Tuhan, Tuhan bilang, aku melihat orang benar. Kalau Tuhan sudah melihat, Tuhan akan kembalikan 30, 60, 100, 1000 kali lipat. Itu kami alami. Makanya saya tidak takut menyampaikan tentang korma, karena saya pernah ngalamin dengan keluarga ya. Tuhan kita itu luar biasa. Dikatakan apalagi, dan apakah sudah selesai Bu Indri? Oh sister brother, sekarang malam saya dapat gugatan, 11 gugatan dari abang kandung sendiri. 11 gugatan tiap hari Kamis itu menghadapi pengadilan. Bayangkan 11 gugatan. Apakah membuat saya marah? Sekarang saya ada di Medan, bertemu dengan abang saya peluk, saya bilang, saya mengasihi, saya mengampuni, saya memaafkan. Orang benar bisa tahan banting. Kenapa? Karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Maka jangan pernah takut menghadapi orang yang tidak baik bagi kita, menghadapi ekonomi yang sulit. Percayalah, mata Tuhan tidak pernah jauh-jauh dari kita. Telinganya mendengar jeritan kita. Makanya target kita hari ini, katakan, Tuhan, aku nggak mau hanya sekedar menjadi hamba Tuhan, nggak mau sekedar hanya menjadi pendeta, nggak mau sekedar hanya jadi pebisnis, nggak mau jadi sekedar hanya ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Aku mau menjadi pribadi yang kau benarkan Tuhan, mampukan aku Tuhan. Ini keputusan kita ya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir dikatakan orang benar bertunas seperti pohon korma. Wow. Dan dikatakan akan tumbuh subur seperti pohon aras Lebanon. Pertanyaan, kok bisa tumbuh subur seperti pohon aras Lebanon? Ya, kok bisa Bu Indri? Kok bisa tahan banting si korma? Kok bisa tetap produktif di masa tua? Kok bisa buahnya tetap manis Bu Indri? Kita akan belajar 3 hal tentang korma. Ya, pertama cara menanam korma berbeda. Demikian juga kalau kita mau hidup benar di mata Tuhan, kehidupan kita berbeda dengan dunia. Kenapa bilang? Kalau biasanya kita menanam pohon, betul, buahnya kita masukin ke tanah, tutup, betul? Kalau korma enggak, dibuat lubang dulu, dimasukin bijinya, nanti ditutup dengan, kalau ini kebetulan jeruk ya, saya punya jeruk ya, ini jeruk Medan enak banget bapak-bapak, ibu-ibu ya, nanti kalau mau ke Manado saya kirim jeruk Medan ya, tapi nggak tahu sampai kapan nyampenya ya. Nah itu sudah ditutup dengan lubang, itu ditutup dengan batu. Batunya bukan kecil, batunya besar. Batunya besar ya, luar biasa ya. Nah, kenapa harus tutup dengan batu? Supaya tidak tunasnya keluar ke atas, supaya akarnya tetap ke bawah mencari sumber mata air. Ini yang membuat kenapa korma itu kuat. Amin. Sering kali kita kalau melihat orang, kita lihat luarnya kuat, betul? Ternyata korma yang hebatnya bukan buahnya yang manis, korma yang hebat bukan batang yang besar, korma yang hebat bukan dia punya daun yang rimbun, korma yang hebat adalah akarnya yang kuat. Amen. Akarnya bukan hanya semeter, 2 meter, Amen. sampai 100 meter bisa sebelum dia mencapai mata air, dia tidak akan berhenti. Siapa sumber mata air kita? Yesus.
Makanya dikatakan perempuan Samaria waktu bertemu dengan Yesus, dia bilang, aku minta air. Kalau kau ambil air dari sumur ini, engkau akan haus terus. Tapi kalau aku berikan air daripadaku, itulah sumber kehidupan, engkau tidak akan pernah haus. Kita harus berakar dalam Yesus. Harus berakar dalam Yesus. Jangan berakar kerat, ada akar yang lain. Tahu akar yang lain? Akar dosa. Ada akar kepahitan, ada akar mamon. Waktu kita berakar kepada dunia, tidak akan bisa kita jadi pohon korma. Harus berakar kepada Dia, baru kita bisa. Maka dikatakan dalam Mazmur, mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Harus tertanam, ya. Tidak hanya sekedar berakar saja, ya. Nah, dikatakan korma itu luar biasa, ya. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang, kenapa bisa banyak orang-orang yang bisa meninggalkan Tuhan? Dulu semangat pelayanan, dulu cari Tuhan, sekarang kok bisa jual Yesus, Bu Indri? Buka Matius 13 ayat 21. Ini penyebabnya. Maka jangan hanya sekedar bangga menjadi pengikut Yesus saja. Percayalah, sebelum kita berakar kepada Yesus, tidak akan bisa kita bertahan di akhir zaman ini. Matius 13 ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman, orang itu pun segera murtad. Wow. Kenapa maka kita lihat ada orang anak pendeta, Bu Indri, kok bisa sekarang pindah kepercayaan? Anak pendeta, Bu Indri, kok bisa sekarang dia jual Yesus? Ya bisalah, karena dia tidak berakar. Makanya jangan bangga hanya menjadi orang Kristen. Apakah kita sudah berakar atau tidak, itu yang menentukan ketahanan kita. Pohon korma, akarnya sampai mendapatkan sumber mata air. Makanya tidak gampang tergoncang-gancing, ya. Nah, untuk kita berakar, bagaimana Bu Indri? Kolose 2 ayat 7. Ya simple, Paulus mengatakannya sangat-sangat simpel. Dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu dan hendaklah hatimu mengucap melimpah dengan ucapan syukur. So simple. Berakar dengan Dia artinya melekat kepada Dia. Ini bicara tentang hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan sangat menentukan. Kalau kita berdoa rame-rame wajar, betul, itu baik, tapi nggak cukup. Harus intim dengan Tuhan. Amin. Harus intim dengan Tuhan. Banyak renungkan firman. Banyak. Karena waktu kita banyak penyembahan, kita di sana makin, saya ikut dalam doa tadi, luar biasa Pak Pastor Yos, ya luar biasa. Saya merasakan tadi Tuhan, itu kayak kita tenggelam bersama dengan Dia, ya deep dengan Dia. Nah, apakah hanya cuman sekedar menyembah? Apakah sekedar hanya cukup dengan kita menyembah tiap hari, Bu Idri? Di samping itu bukan hanya cuma menyembah, tapi dikatakan dibangun di atas Dia. Apa dibangun di atas Dia? Dibangun di atas kebenaran. Jadi bukan hanya sekedar menyembah 5 jam, 10 jam, tapi dibangun atas kebenaran kita. No. Ada beberapa kebenaran yang sekarang sudah mulai tipis dengan kebenaran yang sesungguhnya. Misalnya masalah rumah tangga, betul? Kalau dalam dunia ini dikatakan waktu dikatakan ada perkawinan di Kana, mereka bilang apa? Biasanya anggur itu awalnya yang manis, betul? Tapi kalau sudah makin ke sana, yang biasa-biasa. Itulah pola pikir kebenaran dunia. Pernikahan itu awalnya cukup yang mesra. Tapi sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya udah Bu Indri kayak kakak adik saja. No, nggak seperti itu. Suami saya dengan kami sudah menikah 25 tahun. Betul, makin mesra. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba saya mau tanya, jangan hanya sibuk pelayanan saja. Waktu jalan dengan pasangan, gandengan tangan nggak? Kapan terakhir bilang, I love you, Pak. I love you, Ma. Ya, atau ya Bu Indri nggak perlu lah itu. Yang penting kita kan hanya ke Tuhan saja. Bagaimana kita bisa mesra sama Tuhan kita? Kalau dengan pasangan depan mata aja kita nggak bisa mesra. Ya, bahkan ada banyak rumah tangga. Tidur pun sudah pisah tempat tidur. Yang satu di tingkat 2, yang satu di tingkat 1. Pertanyaan, apakah itu pernikahan yang Tuhan ingin? Pernikahan yang Tuhan inginkan adalah anggur yang manis. Anggur yang manis bicara tentang tetap hangat, tetap rukun, tetap ada komunikasi yang baik. Bukan hanya komunikasi, udah makan, udah tidur, jam berapa pulang, anak-anak bagaimana? No, tapi komunikasi yang ada kata saling menghargai, saling memperhatikan, saling mendoakan. Itu kebenaran daripada pernikahan. Dan pernikahan dalam Tuhan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali oleh kematian. Nah, waktu kita bilangnya, tapi Bu Indri, mumpung masih muda, daripada nanti udah tua lebih susah, please lah. Pernikahan bukan uji coba, bukan coba baju di toko. Pernikahan itu adalah sakral di mata Tuhan. Itu yang dibangun di atas kebenaran. Apalagi ya tentang
batas. Kalau dunia mengatakan semua ada batasnya, makanya dunia pakai kalkulator, betul, itu kebenaran dunia. Mengampunin juga ada batasnya, Bu Indri. Berbuat baik ada batasnya. Saya mau tanya, apakah nggak sakit digugat 11 gugatan oleh abang kandung sendiri? Bisa nggak saya balas? Bisa. Bisa nggak saya gugat balik? Bisa. Tapi berarti apa bedanya saya dengan dunia? Saya tidak pernah membalas sampai hari ini. Bahkan saya ketemu dengan abang saya peluk dia, saya bilang, saya mengasihi engkau. Saya doakan sampai hari ini. Istri, anak-anak, menantu, cucu, saya doakan. Karena saya tahu abang saya adalah orang baik. Hanya itu. Kalau sampai dia menggugat, dia tetap baik. Karena saya mau menjadi pohon korma. Berbuah manis. Pikirkan yang manis. Dan Tuhan katakan, siapa yang berani? Siapa yang berani menggugat orang pilihan Tuhan? Dari 11 gugatan, semua sudah menang. Tinggal 2 lagi. Semua sudah ingkrah di pengadilan. Amin. Tuhan kita pembelah. Jangan takut, jangan ragu sedikit pun. Orang boleh mereka-reka yang jahat seperti kata Yusuf. Ya, kalian mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mengubahkan menjadi kebaikan untuk menyelamatkan bangsa. Wow, makanya saya bilang, Tuhan, aku nggak mau tanggung sama Tuhan, karena ternyata pembelaan Tuhan itu nyata, ya. Nah, dikatakan yang berikutnya tadi, yang berikutnya adalah apa? Ya, ciri khas daripada korma. Kenapa makanya dia bisa kuat tahan banting? Dia mengalami banyak tekanan. Pertama, tekanan dari batu tadi, dari atas ke bawah. Mungkin kita disakiti, dilukai, atau mungkin kita tidak dihargai, dan tekanan dari luar, angin badai tadi, tanah kering tadi dan gersang, dan dikatakan panas matahari terik. It's okay. Memang kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan dari semuanya itu. Hari-hari ini, pesan Tuhan pada setiap kita, ambil keputusan. Waktu Tuhan katakan, anakku, dia dikatakan dalam Wahyu 3:20, Tuhan mengetuk pintu. Allah kita mengetuk pintu hati kita hari ini. Maukah kita mengambil keputusan menjadi pribadi yang benar di mata Tuhan? Jangan tanggung. Karena kita nggak akan bisa bertahan di akhir zaman ini. Terlalu banyak goncangan, terlalu banyak hal-hal tidak menyenangkan. Tapi waktu kita menjadi orang benar, mata Tuhan tetap tertuju pada kita. Dan telinganya mendengarkan kita. Dan peranan orang benar, ternyata itu luar biasa di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa, ya. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang baik, Roh Kudus kami yang baik. Bapa, tidak mungkin kami bisa menjadi orang yang benar di mata-Mu kalau bukan karena Engkau. Tidak mungkin, Tuhan. Karena kami begitu banyak punya kelemahan, punya banyak kekurangan, keterbatasan, Tuhan. Tapi kami rindu, Bapa. Kami rindu, Bapa. Kami mau, Bapa. Bagaimana Daud, Bapa. Bagaimana Abraham. Bagaimana Paulus, Bapa. Bagaimana Hana, Bapa. Mereka bisa, Bapa, mengalami perkara-perkara yang seperti yang Kau janjikan, kehidupan pada orang benar. Kami mau, Tuhan. Kami bukan mencari berkat Tuhan, tapi kami mencari perkenanan daripada-Mu, Bapa. Karena waktu kami benar di mata-Mu, Engkau yang akan berdamai kami dengan musuh-musuh kami. Apapun musuh kami, mungkin musuh kemiskinan, musuh mungkin orang-orang yang melukai, mungkin musuh kegagalan, atau sakit penyakit, rumah tangga, atau pelayanan yang macet, atau apapun dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya akan Kau perdamaikan. Karena itu mampukan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Dengan kekuatan kami, tidak mungkin kami bisa menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Tapi dengan pertolongan kasih karunia, kami bisa. Kami undang Engkau Roh Kudus, kami undang Engkau Bapa, urapi kami, berkati kami, mampukan kami. Karena hanya dengan pertolongan-Mu, hanya dengan belas kasihan-Mu, hanya dengan kasih-Mu, kami bisa menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, berkati juga untuk persekutuan doa bangsa-bangsa, berkati juga untuk semua teman-temanku yang hadir tempat ini. Kami tahu, kami ada sampai hari ini, karena Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang memberikan kemampuan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati.